Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 655. Saya malaikat yang ada di sini untuk memberi rumah kepada Tuan Ji. Sudut bibir Ji Fei sedikit terangkat. Apakah kamu tidak bodoh sekarang? Saya hampir marah. Sebut dirimu bodoh, bukankah ini penghinaan dan pelecehan? Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami pasti akan mempersulit Anda. Si Jun punya polisi di sini, dan dia tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia sengaja berkata dengan keras. Ji Fei Xiao bertanya, penjelasan apa? Apakah kamu di sini bukan untuk menimbulkan masalah? Si Jun bertanya dengan cahaya dingin di matanya. Ji Fei berpikir sejenak, ngomong-ngomong soal penjelasan, aku juga butuh penjelasan. Duduk tegak dan lihat si Jun. Dia bertanya dengan mata terbuka, menunggu jawaban. Si Jun bingung, penjelasan apa yang kamu butuhkan? Begini caramu melayani pemiliknya, memotong. Bailey mencibir, pemilik, apakah menurutmu kamu terlihat seperti pemilik? Villa mana yang mampu kamu beli? Tunjukkan buktinya. Tidak ada penyelamatan muka, serangan langsung. Ji Fei mencibir, jika saya membuktikannya, bagaimana Anda menjelaskannya kepada saya hari ini? Jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah pemiliknya, aku akan mengakui kesalahanku dan meminta maaf kepadamu. Bailey berkata dengan marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya, tidak perlu meminta maaf. Bailey penasaran, lalu apa yang kamu inginkan? Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan padaku. Oke, saya setuju, Bailey berkata langsung. Si Jun dengan nada menghina berkata, buktikan kamu adalah pemiliknya sekarang. Bailey menyilangkan tangannya dan menatap si Jun dengan ekspresi mengejek, menunggu untuk melihat leluconnya. Ji Fei tersenyum dan berkata, silakan check-in ke villa nomor 1 di Hui Hui Yuan untuk saya. Alam, gratis dan mudah, namun hehe. Bailey langsung mencibir. Kamu luar biasa, kamu berani mengatakan bahwa aku akan memasukkanmu ke villa nomor 1 di Hui Hui Yuan. Apakah kamu begitu tidak tahu malu? Jika itu tentang villa lain, dia mungkin akan memeriksanya. Villa nomor 1 di Hui Hui Yuan bisa ditolak tanpa diperiksa. Itu milik Anjia. Hanya, diam, suara marah si Jun tiba-tiba terdengar. Bailey gemetar. Manajer kamu, si Jun melotot. Bailey sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Si Jun memandang Ji Fei. Siapa namamu? Alasan mengapa dia datang terlambat sekarang adalah karena dia menerima telepon dari Anjia, menyuruh seseorang untuk check-in ke villa nomor 1 di Hui Hui Yuan dan memintanya untuk menanganinya. Sekarang, ketika saya mendengar bahwa Ji Fei akan check-in ke villa nomor 1 di Hui Hui Yuan, dia buru-buru bertanya, takut dia akan tersinggung. Ji Fei, panggilan. Ketika si Jun mendengar bahwa nama belakangnya bukan An, dia menghela nafas lega. Dia tidak percaya lagi, villa nomor 1 di Hui Hui Yuan adalah villa Anjia. Bagaimana mungkin keluarga seperti Anjia membiarkan orang luar menanganinya? Bailey langsung mengerti dan mencibir, tahukah kamu siapa pemilik villa nomor 1 di Hui Hui Yuan? Ketika Ji Fei melihat perubahan nada suara si Jun, dia mengira dia sudah mengetahuinya. Tanpa diduga, sikapnya langsung berubah. Bailey mulai berteriak lagi, dan dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Dia, apalagi Anjia, kamu hanya ingin mengatakan apakah akan menanganinya atau tidak. Tanyakan langsung, tanyakan saja, mendengus. Lamar, kamu, orang bernama Ji, berani minta villa nomor 1 di Hui Hui Yuan, kamu hanya bermimpi. Si Jun sudah marah.
Bailey memandang polisi itu. Dia pembohong, seseorang yang datang untuk menipu. Polisi itu tidak berkata apa-apa, tapi dia sangat meremehkan Bailey. IQ-nya berapa? Pembohong mana yang berani melakukan penipuan di depan polisi? Apakah pembohong itu bodoh atau polisi itu bodoh? Kesunyian, abaikan saja. Si Jun memandang Ji-Fei. Jika kamu segera mengatakan yang sebenarnya, aku mungkin akan memberimu wajah untuk keluar dari sini. Jika tidak, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu di penjara. Menurutnya, jika Ji-Fei berani menipu Vilaan, dia sedang mencari kematian. Ji-Fei mengabaikannya begitu saja. Saya tegaskan, saya ingin check-in. Mendengus, karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku. Setelah si Jun selesai berbicara, dia segera menelepon kembali nomor yang baru saja dihubungi Anjia. Saat saya memutar nomor, musik merdu terdengar di pintu. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang wanita cantik tinggi langsing mengenakan rok pendek putih, memperlihatkan betis putihnya, dan memakai kacamata hitam. Sepatu hak tinggi yang dikenakan wanita tidak terlalu tinggi, tingginya lebih dari 1,75 meter, membuatnya terlihat seksi dan mempesona. Meski wajahnya tidak terlihat jelas karena memakai kacamata hitam, namun dengan sosok seksinya, bisa dibilang dia adalah Dewi Papan Atas. Ji-Fei melihat Angel masuk, memikirkan keadaan Angel yang menyedihkan kemarin, dan kemudian melihat kecantikannya hari ini. Itu sangat sesuai dengan status selebritisnya. Pengalaman kemarin tampak seperti sebuah drama. Si Jun buru-buru menyapanya, "Nyonya, apakah Anda dari keluargaan?" Dia tahu status keluargaan dengan baik, jadi dia bersikap hormat. Angel sudah melihat Ji-Fei dan hendak datang dengan cepat, jadi dia berkata dengan santai, "Ya, ini aku, apakah ada yang salah?" "Bagus, ada pembohong di sini, dan dia sebenarnya ingin memindahkan villa nomor 1 di Hui Yuan tempat Anda menetap atas namanya." Si Jun mengira An Kier lah yang datang untuk menangani pemindahan itu, dan berkata dengan penuh semangat. Seorang Kier segera berhenti dan menatap si Jun. Dengan kemarahan melonjak di matanya, dia berani menyebut Ji-Fei pembohong. Si Jun mengira An Kier marah atas kelakuan Ji-Fei, jadi dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu dapat memanggil polisi sekarang. Polisi ada di sini dan dapat segera menangkapnya." Angel menahan amarahnya, dia tidak berbohong, villa itu dialihkan atas namanya. Si Jun, yang sedang menunggu An Kier marah dan memanggil polisi, tidak bisa bereaksi sesaat ketika mendengar kata-kata ini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan dan duga. Ini melihat Ji-Fei, dia sedikit tercengang. "Cantik, hati-hati, dengan kebaikan orang ini, bagaimana kamu Anjia bisa memberinya villa?" Bailey menunjuk ke arah Ji-Fei dan berteriak keras. Angel kesal, "Kenapa tidak?" Bailey tidak menjawab. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan menatap Ji-Fei seolah dia menyadari sesuatu. "Kamu bisa melakukannya, kamu benar-benar menemukan wanita cantik ini berbohong kepada kami." Beralih ke polisi, keduanya bekerja sama untuk melakukan penipuan. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Polisi memandang An Kier dan Ji-Fei dengan hati-hati. Mereka mendengar Anjia, di kota Ningjiang, mungkin tidak ada orang lain yang mampu dan tinggal di Hui Yuan nomor 1 kecuali Anjia, bos provinsi Ningjiang. Bagaimana rumah mereka bisa diberikan kepada orang seperti Ji-Fei? Si Jun melihat polisi itu menunjukkan kewaspadaan. Wajahnya berubah, dan dia merasa bahagia. Menjadi lebih percaya diri. Saya tidak menyangka bahwa pembohong sekarang akan belajar melakukan kejahatan secara berkelompok. Ini terlalu dilebih-lebihkan.
Ji Fei memandang Si Jun dan Bailey yang sedang melakukan yang terbaik, tiba-tiba tersenyum, dan menatap Angel. Menurutku kemampuan akting mereka lebih baik darimu. Si Jun dan Bailey tercengang, wajah mereka menjadi semakin marah dan mereka akan meledak. Puff. Malaikat tertawa terbahak-bahak. Dia mengangguk kepada Ji Fei. Ya, saya pikir mereka mungkin bisa memenangkan Oscar saat mereka berpartisipasi dalam pertunjukan berikutnya. Ejekan, humor, siapa kamu? Beraninya kamu meremehkan kami seperti ini. Bailey berteriak marah pada Angel. Akulah yang datang untuk menangani pemindahan. Kamu pembohong yang bekerja dengannya, Si Jun berteriak dengan marah. Apakah menurutmu aku mempunyai wajah pembohong? Angel tersenyum dan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang berbentuk almond berkembang menjadi senyuman yang indah, dan segala macam pesona tergantung di wajahnya. Sangat cantik, mulia dan anggun, seorang wanita cantik yang memikat kota dan desa. Semua orang di tempat itu langsung terpana oleh keindahannya, dan kemudian nama malaikat memenuhi pikiran mereka. Kamu adalah bintang malaikat, seseorang berteriak. Saya Angel di sini untuk memberi Tuan Ji sebuah rumah. Bab 656, apakah kamu pernah masuk sebelumnya? Berdengung. Kepala Si Jun dan Bailey berdebar-debar, dan hati mereka menjadi bingung. Mereka tercengang, melihat Ji Fei. Aku merasa sangat bodoh. Saya meragukannya berulang kali, tetapi ternyata itu benar. Angel menghampiri Ji Fei dengan senyum menawan di wajahnya, dan mengedipkan mata pada Ji Fei. Tuan Ji, maaf, saya terlambat. Senyuman menawan, penuh pesona, suaranya manis dan elegan. Hal ini membuat banyak orang terpesona. Ji Fei tersenyum tipis dan berkata, hal-hal baik akan datang dengan susah payah. Saya merasa cukup baik. Seorang kier memandang Si Jun. Apakah kamu masih ragu sekarang? Aku, Si Jun terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Mengira, jika Anda terus ragu, Anda bodoh, dan ada yang salah dengan IQ Anda. Dia menatap Bailey dan melotot tajam. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada wanita konyol ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu satu demi satu? Wajah Bailey juga penuh kegugupan, dan dia terus mengintip ke arah Ji Fei. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang berlari benar-benar bisa membiarkan Anjia memberikan sebuah villa. Sudut bibir Ji Fei sedikit terangkat. Bailey, sudah waktunya kamu menjawab pertanyaanku sekarang, kan? Ketika Bailey mendengar pertanyaan itu, tubuhnya gemetar. Dia memikirkan taruhan dengan Ji Fei dan dengan cepat memaksakan senyuman. Kamu, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Ji Fei melirik wajah Si Jun, dan Si Jun gemetar. Sambil kembali menatap wajah Bailey, katakan padaku, berapa kali kamu berhubungan seks dengan Si Jun? Bailey merasa seolah-olah ada yang meninju kepalanya. Dia merasa pusing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajah Si Jun juga menjadi pucat. Dia tidak menyangka Ji Fei akan menanyakan pertanyaan rumit seperti itu. Para penjual di tempat memandang Bailey satu demi satu, dengan ekspresi cerah di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa Bailey dan Si Jun memiliki hubungan yang tidak biasa. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat antara pacar, tetapi tidak ada bukti bahwa Ji Fei akan mengungkap misterinya hari ini. Jadi dia secara alami bahagia dan terlihat meneruskannya. Bailey memandang Si Jun untuk meminta bantuan. Si Jun memiliki seorang istri dan juga kepala bagian keuangan grup Hongke. Dia sangat kuat dan mendominasi. Jadi Si Jun suka keluar dan berhubungan seks. Sekarang, hal itu akan segera terungkap.
Apa yang bisa kita lakukan? Si Jun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bailey langsung mengerti dan tidak bisa mengakuinya. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda karena manajer Si dan saya memiliki hubungan atasan-bawahan." Dia mengatakannya dengan sangat alami, tapi jantungnya berdebar kencang. Diam-diam berdoa agar tidak terungkap. Jika tidak, para penjual ini akan terungkap, dan istri Si Jun pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Wajah Si Jun penuh kelegaan. Dia merasa pertanyaan Ji Fei sangat bodoh. Wajah penjual lainnya menunjukkan kekecewaan, dan mereka semua memandang Ji Fei, berharap dia akan terus bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Sepertinya kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, sangat disayangkan." "Sayangnya, apa maksudmu?" Bailey mau tidak mau bertanya. "Anak dalam perutmu tidak punya ayah." Puff, Ji Fei tertawa setelah mengatakan ini. Yang lain langsung memikirkan dua kata di benak mereka. "Bajingan, haha." Banyak orang tertawa. Namun, Bailey memiliki ekspresi kompleks di wajahnya, mulai dari terkejut hingga gugup, dan tanpa sadar dia menutupi perutnya. Wajah Si Jun langsung menjadi pucat, dan dia menatap Bailey dengan tatapan dingin bertanya di matanya. Dia tidak bisa membiarkan wanita lain mengandung anaknya, kalau tidak dia akan mati jika istrinya tahu. Semua orang memandang Bailey, menunggu jawabannya. Seluruh tubuh Bailey gemetar karena gugup. Ini adalah mimpi yang hanya bisa dia wujudkan setelah diam-diam menatap payung kecilnya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hal itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Saya merasa sedikit gugup. Dia bahkan lebih takut Si Jun akan membunuhnya. Sejenak aku tidak tahu harus menjawab apa. Keringat menetes dari dahiku. Saat itu, boom, tiba-tiba terjadi gempa bumi di luar, dan kemudian seluruh tanah bergetar. Banyak orang di lokasi kejadian mengira ada gempa, berteriak dan lari keluar. Angel juga ingin lari, tapi melihat Ji Fei tidak bergerak, jadi dia tidak bergerak pada akhirnya. Ini buruk, sebuah bangunan runtuh, cepat selamatkan orang, seseorang tertembak. Bangunan pusat aktivitas di area Villa Hui Hui Yuan runtuh. Teriakan dan suara bising di luar bergema seperti kekacauan di kota yang sibuk. Si Jun sudah berlari menuju pusat aktivitas seperti orang gila. Bailey mengikuti dari belakang. Ini adalah proyek yang menjadi tanggung jawab Si Jun. Dia melakukan banyak trik di dalamnya dan menghasilkan banyak uang. Tetapi ketika akan selesai, proyek itu runtuh, jadi dia cemas. Adapun Bailey, dia ingin tampil baik dan berusaha mendapatkan pengampunan Si Jun. Ji Fei melihat tidak ada orang di sana yang menangani pengalihan kepemilikannya, dan memandang Angel, "Ayo pergi, ayo kita lihat juga." Angel mengangguk, memakai kacamata hitamnya, dan mengikuti Ji Fei. Ji Fei melihat kacamata hitamnya menutupi separuh wajahnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian selebritis benar-benar menarik. Kamu ingin menjadi terkenal, tetapi di saat yang sama kamu takut menjadi terkenal dan dilihat." Angel tidak menyangka Ji Fei akan mengolok-oloknya. Dia tertegun pada awalnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Itulah mengapa selebriti ingin mencari pria yang cocok untuk dinikahi. Jika kamu memberitahu siapapun bahwa kamu ingin menikah, rumahmu mungkin akan hancur." Puff, Angel terhibur dengan kata-kata Ji Fei. "Apakah akan ada satu untukmu?" Dia menurunkan kacamata hitamnya, mengedipkan matanya yang berbentuk almond, menatap Ji Fei dengan main-main dan serius, lalu bertanya. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Jika orang tahu bahwa putri dari keluargaan menikah dengan pria yang menikah kedua, maka saya khawatir keluargaan akan menjadi berita utama. Puff,
Angel terhibur dengan kata-kata Ji Fei. Namun, sentuhan kesedihan dengan cepat melintas di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum sedih, "Jika kamu menyukainya, aku bisa menjadi simpananmu." Ji Fei, tubuhku terhuyung dan aku hampir terjatuh. Terkekeh, Angel tertawa terbahak-bahak, "Kamu hanya bercanda." Dia sudah melihat bahwa Ji Fei tidak bahagia di dalam dan berkata dengan cepat, "Ya, aku tahu, menurutku kemampuan aktingmu sangat bagus." Ji Fei menjawab dengan menggoda. Angel merasakan sedikit kesedihan di hatinya, dia sangat berharap itu benar. Di lokasi runtuhnya pusat kegiatan, sesosok tubuh dengan cepat dipindahkan dari dalam. Orang tersebut telah dihempaskan ke dalam aib dan meninggal di tempat. Wajah Si Jun pucat, menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika masalah kualitas dilaporkan, dia mungkin akan dikutuk. Bailey diam-diam mendekat dan berkata, "Dorong ke Ji Fei." Si Jun tertegun dan menatap Bailey. Dia bertemu dengan komunitas villa pagi ini. Anggap saja dia yang melakukannya. Tidak akan ada yang tahu, dan kami pasti akan memastikannya ketika saatnya tiba. Si Jun langsung mengerti dan mengangguk pada Bailey. Saat ini, Ji Fei dan An Kier tiba tepat pada waktunya. Si Jun memandang mandor yang sibuk. He Huan, apa yang sebenarnya terjadi?" Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata dan melihat ke samping Ji Fei. He Huan tidak mengerti, tetapi tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan dengan cepat berkata, "Saya tidak tahu apa yang menyebabkan keruntuhan itu." Dia dan Si Jun adalah mitra, jadi mereka tentu saja takut untuk terlibat. Bailey memandang ke arah polisi yang mengikutinya. "Kamerat polisi, saya curiga ini adalah keruntuhan yang disebabkan oleh ulah manusia." Polisi itu tertegun. "Bukti apa yang Anda miliki?" Bailey menunjuk Ji Fei dengan tangannya. "Dia berlari ke villa dan berjalan-jalan pagi ini. Saya curiga dia melakukan sesuatu." Ji Fei, yang sedang berjalan mendekat, menghentikan langkahnya dan terkejut. Melihat Bailey, matanya lebih dingin. Wanita ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kedua polisi itu memandang Ji Fei dengan ekspresi waspada di wajah mereka. "Tuan, apakah Anda pernah masuk sebelumnya?" Bersambung,